Menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Bab 9. TP atau pertemuan ke-1. 1. Memahami dan menerapkan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba menurut fikih muamalah. 2. Mampu memecahkan masalah terkait ketiga hal tersebut dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. 3. Mampu mempraktikkan jual beli dan hutang piutang sesuai fikih melalui role playing. 4. Mampu menyajikan paparan tentang jual beli, hutang piutang, dan riba dengan sikap dapat dipercaya. TP1 atau pertemuan 1. Memahami dan menerapkan konsep jual beli, hutang piutang, dan riba menurut fikih muamalah. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini adalah gambar dari jimat anti jelek. Ada yang nawarin jimat anti nilai jelek seharga 50.000. Jual beli ini batal demi hukum syariat karena alasan apa? Jadi, ketika ada seseorang menawari jimat anti nilai jelek, itu tidak boleh karena jimat anti jelek memiliki unsur kesyirikan yang sangat diharamkan oleh agama Islam. Menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. 1. Ketentuan jual beli, hutang piutang, dan riba. 1. Jual beli. Pengertian. Secara bahasa, dalam bahasa Arab, jual beli berarti al-bay'u, yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. 2. Hukum. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal jual ini. Jual beli bisa menjadi wajib apabila menjual merupakan suatu keharusan, seperti menjual untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Rukun dan syarat jual beli. Penjual dan pembeli harus berakal balik dengan kehendak sendiri. Objek, suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual, diketahui penjual dan pembeli. Akad jual beli, ijab dan kabul berhubungan, bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, tidak berwaktu. Apakah kita boleh memberi hutang? Ya, jawabannya kita sangat diperbolehkan untuk membantu sesama. Tetapi harus juga dengan syarat-syarat Islam dan juga tidak boleh adanya unsur riba di dalam hutang piutang tersebut. B. Hutang piutang. Ada dua kata dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai hutang piutang, yaitu dain dan qard. Dalam bahasa Indonesia, dua kata ini sama-sama diartikan dengan hutang piutang. Perbedaan dain dan qard. 1. Dan mencakup segala jenis hutang yang terjadi karena sebab apapun seperti jual beli, sewa menyewa, atau pinjam meminjam. Contoh, membeli makanan di kantin tapi uangnya tidak cukup. Kekurangan pembayaran disebut hutang dain. 2. Qard. Hutang yang memang terjadi karena akad pinjaman atau hutang piutang. Contoh, meminjam uang ke teman untuk membeli makan di kantin. Pinjam meminjam ini disebut qard. Rukun dan syarat hutang piutang. 1. Rukun. Orang yang berhutang dan berpiutang. Barang atau harta yang dihutangkan, akad ijab kabul. 2. Syarat. Balik dan berakal. Jumlah. Jelas jumlah, kadar, dan takaran. Tidak mempersyaratkan tambahan tertentu. Apa itu riba? Riba adalah kelebihan atau tambahan pada pokok pinjaman dengan cara yang tidak adil, yang secara umum diharamkan dalam Islam. Dampak riba. 1. Merugikan peminjam. Beban hutang menjadi lebih berat, dapat menjerat peminjam dalam lingkaran hutang. 2. Merusak ekonomi. Mengakibatkan stagnasi ekonomi karena keuntungan hanya menumpuk pada pemilik modal. 3. Menimbulkan ketidakadilan.
menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar antara orang kaya dan miskin. Tujuan pembelajaran 2 atau pertemuan 2 mampu memecahkan masalah terkait ketiga hal tersebut dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Analisiskan video berikut. Tujuan pembelajaran 3 atau pertemuan 3 mampu mempraktikkan jual beli dan hutang piutang sesuai fikih melalui role playing. Tujuan pembelajaran 4 atau pertemuan 4 mampu menyajikan paparan tentang jual beli, hutang piutang, dan riba dengan sikap dapat dipercaya. Siswa yang budiman, mengapa permasalahan muamalah seperti transaksi jual beli dan hutang piutang perlu diatur sedemikian rupa? Melalui fikih muamalah, Islam ingin menghadirkan praktik jual beli dan hutang piutang yang adil berdasarkan kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Seorang yang dikenal jujur dan bertanggung jawab juga tidak akan kesulitan mengajukan pinjaman dana ke pihak lain, baik untuk tambahan modal, usaha, maupun kepentingan yang lain. Apa yang dapat Anda simpulkan dari materi ini? Kesimpulan, manusia memiliki potensi untuk berbuat baik, takwa, dan jahat, tamak, atau rakus. Oleh karena itu, Islam menetapkan syariat yang terperinci dalam fikih muamalah untuk mengatur interaksi manusia agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bersama.